Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Agum bisa kembali menemani kalian semuanya dalam pembelajaran bimbingan konseling. Mari sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita sama-sama awali dengan membacakan doa dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam video pembelajaran kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk sama-sama mempelajari hal yang saya yakin kalian sudah tahu ini, sudah sering mendengar ini, baik itu dari guru-guru kalian, baik itu dari media, baik itu media cetak, media elektronik, media apapun itu yang ada di luar, karena sering sekali berita ini dikemukakan. Dan di sekolah kita yang tercinta ini ada peraturan khusus terkait hal ini. Tujuannya apa? Karena berbahaya sekali hal ini jika dilakukan, dan dampaknya pun tidak main-main. Apakah itu? Ya, itu adalah bully. Terkait kasus bully, setidaknya atau sedikitnya manusia itu dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, ada orang yang bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan bully dan juga berusaha untuk mencegah orang lain melakukan bully kepada siapapun. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini, dia bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan bully kepada siapapun, tapi dia tidak mau mencegah orang lain melakukan bully terhadap orang lainnya. Alasannya kenapa? Sedikitnya yang pertama adalah dia tidak mau mengalami masalah yang sama dengan orang yang dia lihat dibully. Jadi orang ini cenderung menghindari masalah. Kemudian lagi, orang ini tidak mau dianggap sok pahlawan, dianggap pahlawan kesiangan dan lain sebagainya, sehingga dia memilih untuk tidak mencegah ketika dia melihat ada kasus bully. Kemudian ada pihak yang ketiga atau kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini, dia tidak menyadari kalau dia sebetulnya sedang melakukan bully. Dia merasa apa yang dia lakukan adalah koridor sosial, koridor bercanda yang sewajarnya. Padahal orang yang dianggap bercanda, orang yang diajak bercanda itu merasa bahwa itu sudah keterlaluan, itu sudah kelewatan, dan itu sudah menyakiti orang tersebut. Dan yang keempat, ini yang paling berbahaya, karena ada orang yang merasa bahagia, merasa senang ketika dia melakukan bully terhadap orang lain. Ketika dia melihat ada orang lain yang dibully. Ini sudah tingkatan yang paling parah sekali. Dan setelah tadi saya paparkan 4 kelompok itu, coba tanyakan pada diri masing-masing, tanyakan pada hatinya masing-masing, kalian ada di kelompok yang mana? Yang pertama kah? Yang kedua? Yang ketiga? Atau bahkan kalian sudah ada di kelompok yang keempat? Nah, dengan saya memaparkan pembelajaran tentang bully ini, saya berharap di akhir pembelajaran atau di akhir video ini, kalian dapat mengintrospeksi diri kalian masing-masing. Jika memang masih belum ada di kelompok yang pertama, setidaknya setelah ini kalian sudah dapat memposisikan diri untuk tidak melakukan bully dan berusaha mencegah bully terjadi di depan mata kalian. Di awal pembelajaran ini, saya ingin menyajikan sedikit penelitian tentang kasus bully di Indonesia
terutama yang terjadi terhadap siswa. Karena memang video pembelajaran ini saya khususkan untuk siswa. Yang pertama, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh PISA. Apa itu PISA? PISA adalah Program for International Student Assessment pada tahun 2018. Berita ini saya kutip dari CNN Indonesia. PISA menyebutkan bahwa 41% siswa di Indonesia pernah jadi korban bully. Wow, itu jumlah yang sangat besar. Dan saya tidak berharap kalian salah satunya. Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh UNICEF. Hasil penelitiannya diumumkan pada tahun 2016. UNICEF menyatakan dari hasil penelitiannya tersebut bahwa Indonesia tempati posisi tertinggi perundungan di ASEAN. Beritanya saya kutip dari sindonews.com. Sungguh suatu prestasi yang sangat-sangat tidak layak untuk dibanggakan. Karena itu bukan prestasi yang bisa mengharumkan bangsa. Justru itu adalah prestasi yang bisa mencoreng tentang nama baik Indonesia. Padahal katanya kita dikenal dengan masyarakat yang ramah. Tapi nyatanya, kita menempati posisi tertinggi yang bertolak belakang dengan keramahan tersebut. Dengan melihat dua penelitian itu saja, kita sudah bisa memposisikan setinggi apa tingkat perundungan di Indonesia. Itu sangat tinggi, teman-teman. Lalu sebetulnya, apa sih bully itu? Apa sih perundungan itu? Perundungan atau bully adalah perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial, di dunia nyata maupun di dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Perundungan dianggap telah terjadi bila seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain padanya. Dalam hal ini, bagi kalian yang selalu merasa apa yang kalian lakukan itu atas dasar atau atas nama bercanda, maka kalian perlu untuk melihat, perlu untuk merasakan, kira-kira teman kalian yang kalian ajak bercanda itu apakah merasa senang? Apakah merasa nyaman atau sebaliknya? Karena kalau sudah teman kalian merasa tidak nyaman, merasa tersakiti apalagi, itu bukan lagi bercanda. Itu sudah masuk ke ranah perundungan. Dan perundungan ini bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan yang lain. Misalnya tawuran, intimidasi, pengeroyokan, bahkan sampai pembunuhan. Dan insya Allah sebagai benih kekerasan, bila perundungan ini bisa ditekan, maka kekerasan yang lebih parah akan bisa dicegah. Itulah perundungan. Yang selanjutnya adalah apa sajakah bentuk-bentuk perundungan? Nah, bentuk-bentuk perundungan ini setidaknya ada 3 bentuk. Yang pertama, ada verbal. Verbal ini bentuk perundungannya bisa membentak, berteriak, memaki, bergosip, atau membicarakan kejelekan orang lain sehingga orang lain tersebut merasa tidak nyaman, merasa difitnah, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, dan banyak hal lain yang memang perundungan itu dilakukan oleh ucapan, oleh verbal. Yang kedua adalah fisik. Jadi perundungan ini bisa dilakukan dengan fisik. Contohnya dengan menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, meninju, dan lain-lain.
Pokoknya segala bentuk kekerasan, segala bentuk menyakiti orang lain dengan langsung kontak fisik. Kemudian yang ketiga bentuknya itu adalah secara sosial. Ada yang mengucilkan, membeda-bedakan antara si A dengan si B, antara teman sekelas yang satu dengan teman yang lain, mendiamkan. Ada lagi misalkan kejadian ketika si A datang ke kelas atau si A datang ke kelompok kita yang sedang berkumpul, kemudian kita bubar. Kemudian lagi ketika ada siswa lain sedang melakukan pertunjukan, melakukan atau menyampaikan pendapat, kita mentertawakan, kita mengacuhkan, itu sudah bentuk perundungan. Dan yang selanjutnya adalah perundungan terkait dengan perkembangan teknologi. Zaman sekarang ini teknologi sudah semakin pesat, sudah semakin berkembang, dan sayangnya tidak juga dengan sikap positif untuk menggunakan teknologi tersebut. Malah, teknologi digunakan untuk melakukan perundungan atau untuk melakukan bully. Sekarang saya yakin semuanya sudah punya media sosial, dimulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan media tersebut untuk melakukan perundungan. Contohnya, untuk memperolok orang lain di media sosial tersebut. Misalkan mengirimkan berbagai pesan yang menyakiti, menghina, mengancam, dan lain-lain. Kemudian bisa jadi pesan teror, menyebarkan kabar bohong, memfitnah orang lain, mengubah foto orang lain dengan tidak semestinya, perang kata-kata dari dunia maya, atau flaming, membuat akun palsu untuk merusak reputasi seseorang, memperdaya seseorang untuk melakukan sesuatu yang memalukan, mengucilkan seseorang dari grup daring. Nah, ini biasanya terjadi misalkan dalam satu kelas ada grup WhatsApp nih. Kemudian ada orang yang tidak disukai di grup WhatsApp tersebut. Maka kita misalkan ketika orang tersebut berpendapat, kita abaikan. Atau kita bekerja sama dengan teman-teman yang lain untuk mengejek, untuk memperolok teman kita yang dalam grup tersebut, hingga akhirnya orang tersebut meninggalkan grup dan merasa dia sudah tidak dihargai dalam grup tersebut. Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa sih perundungan ini tidak semestinya kita lakukan? Jawabannya adalah karena perundungan ini akan sangat-sangat berdampak bagi itu pelakunya sendiri, terlebih lagi bagi yang dibully. Dan dampaknya bisa sangat luas. Bisa dampak secara jangka pendek dan bahkan bisa menimbulkan jangka yang sangat panjang sampai seumur hidup orang yang dibully tersebut. Dan yang paling parah adalah bisa sampai orang yang dibully mengakhiri hidupnya. Berikut akan coba saya jabarkan beberapa dampak yang akan ditimbulkan dari kasus perundungan. Yang pertama dari sisi akademis. Tentunya jika orang yang sudah dibully, maka dia akan mengalami penurunan prestasi akademisnya. Kemudian penurunan tingkat kehadiran di sekolah. Ya, karena dia tidak mau. Karena dia mungkin merasa trauma jika harus bertemu dengan orang-orang di sekolah yang setiap hari membuli dia. Kemudian berkurangnya minat pada tugas dan kegiatan sekolah lainnya, sulit berkonsentrasi, bahkan bisa sampai drop out dari sekolah atau kegiatan yang tadinya dia sukai karena kasus bully ini. Berikutnya, dampak secara sosial. Yang pertama adalah tidak percaya diri, pemalu, tidak mampu menyampaikan pendapatnya, dan cenderung mengikuti kemauan orang lain. Kemudian
punya sedikit sekali teman, tidak populer, cenderung menarik diri dari lingkungannya. Selanjutnya adalah kurangnya rasa humor, sering diejek, ditertawakan, kadang dipukul, didorong, ditendang tanpa mampu membela diri. Bahasa tubuhnya lemah misalnya, tidak ada kontak mata, kepala menunduk, dan badannya membungkuk. Yang selanjutnya, dampak yang bisa ditimbulkan dari kasus bully yaitu dari dampak fisik. Yang pertama, sakit berkelanjutan. Yang kedua, keluhan pusing, sakit perut atau mulas. Berikutnya, gagap, sulit tidur, lemah, mual, luka-luka pada tubuh korban, tampak lemah, tak berdaya. Dan yang terakhir, dampak yang ditimbulkan bisa dari sisi emosi. Yang pertama, suasana hati yang sering berubah-ubah, sensitif, was-was, takut, cemas, gelisah, tak aman, minta didampingi ke tempat-tempat tertentu di mana dia telah mengalami perundungan sebelumnya. Ada rasa traumatis terhadap tempat-tempat tertentu. Kemudian murung, sedih, mudah menangis, menyalahkan diri sendiri. Bahkan pada kasus-kasus tertentu, pada orang-orang tertentu yang mengalami perundungan, ada catatan khusus. Ada beberapa anak yang ketika sudah mengalami perundungan, membuat dirinya menjadi lebih agresif, jadi pemarah, karena ingin membalas sakit hati dengan melakukan perundungan terhadap orang lain. Ia cenderung akhirnya menjadi seorang pelaku perundungan. Dan yang lebih parah lagi adalah, seperti sudah disebutkan di awal tadi, ada beberapa kasus yang berdampak kepada korbannya adalah akhirnya si korban ingin mengakhiri hidupnya, bahkan sampai mengakhiri hidupnya. Itu dia teman-teman, kenapa perundungan ini jangan sampai kita lakukan, jangan sampai dibiarkan. Oke, jadi mulai sekarang ketika kita melihat ada yang dibully, maka kita harus berusaha untuk mencegah, bukan malah ikut menambah-nambahkan. Apalagi jika memang kita sebagai pelakunya, itu harus sangat-sangat dihindari. Oke, terakhir, saya ingin kalian menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya tampilkan. Silahkan di pause dulu videonya, kemudian dibaca pertanyaannya, dan kemudian dijawab. Jawab dengan jujur, sejujur-jujurnya. Hanya kalian sendiri yang tahu, silahkan. Nah, nanti, jika hasilnya sebagian besar kamu menjawab ya, maka mungkin saja kamu termasuk perundung. Namun jika memang yang lebih banyak tidaknya, maka mungkin saja kamu bukan seorang perundung. Jadi bisa dijawab ya, silahkan. Itu saja dari saya. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini, kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang bisa untuk menahan diri agar tidak membuli orang lain, orang yang bisa mencegah terjadinya bully di depan mata kalian masing-masing, sehingga dunia sosial persekolahan kita bisa jauh lebih menyenangkan, jauh lebih nyaman untuk dilaksanakan. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan membacakan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.